bisa dijelaskan. Kenapa tambah banyak? Tambah banyak bisa juga karena antara yang lebih banyak memeriksa, jadi lebih banyak. Jadi ini masih jelas laporannya secara jelas itu harus ada, bukan cuma kuantitatif. Itu mesti tahu persis kenapa dia tambah banyak. Kalau mohon maaf Pak, kalau itu bisa dilihat dari KPI-nya, seandainya positif itu ternyata sekarang yang diperiksa virusnya itu ternyata sudah rendah, sehingga itu sebenarnya infeksi lama. Kalau itu infeksi baru, pasti virusnya dan CD4-nya masih di atas 250, di atas 500, sehingga pada tahun awal ini akan meningkat nggak apa-apa. Justru target kita lebih banyak yang dites, lebih banyak yang ketemu, lebih banyak diobati. Maka targetnya adalah mungkin 5 tahun ke depan angka kita turun. Seperti itu. Ini cuma dari bisa jelaskan, dari KPI juga saya sudah jelaskan. Jadi saya tangkap satu hal menarik juga gitu. Dana semua pengobatan semua sudah APBN melalui RSUD kita. Nah sekarang bagaimana kita harus berpartisipasi, memeriksa sebanyak mungkin, melatih sebanyak mungkin. Tadi yang di Bangkok perlu belajar nih Pak, gimana sampai si pelanggannya tidak merasa dipakai. Nah bisa seperti itu gitu kan. Magic kondom. Itu pakai magic kondom. Bisa jelaskan. Ya nanti dari kesehatan. Ya mungkin tambah sedikit Pak. Pak ada. Jadi memang kita ada program PNTS. Tahun 2011 sudah kita lakukan. Kita datang ke tempat wanita bekerja seks. Pak Ali mungkin tahu Jakarta Barat aktif. Ada sana lebih dari 4.000 wanita bekerja seks per bulan. Nah ini kemudian kita masuk. Tahun kemarin kita masuk di Kelurahan Napal. Itu ada 23 bulan. Kita beritahu termasuk tadi penggunaan kondomnya. Bahkan saya secara pribadi diajak oleh beberapa teman pengusaha besar untuk masuk ke tempat kos mereka. Ini memang tidak dilakukan terbuka karena mereka khawatir tempat ini akan ditutup. Untuk itu saya lakukan sendiri, bahkan saya datang, saya laporin ke Pak Wagub. Mereka kita ajari ternyata mereka punya dokter sendiri. Mereka punya dokter sendiri dan mereka tidak seperti kita. Pada saat kita program PNTS kita lakukan, dari 226 orang yang kita periksa wanita bekerja seks, ternyata kasusnya ada 2 kali lipat infeksi dan 7 positif HIV. Kemudian tahun ini kita booster lagi di beberapa tempat lain. Memang kalau kita putar tidak mungkin kita akan bisa menyelesaikan karena luar biasa banyak. Untuk itu ya saya berharap memang kita juga bicara 2, yang satu formal dan satu non formal. Yang formal sudah dilakukan oleh Pak Wakil Wali Kota. Mereka intent turun setiap Jumat, Pak. Kita turun ke masyarakat. Mereka kita beritahu. Kemudian pada tanggal 18 kemarin itu sudah kita berikan kartu warga peduli E. Nah, kartu ini kita berikan ke masyarakat dengan harapan kita memasang jejaring. Tahun ini target kita ya sekitar 1.000 orang. Tahun kemarin sudah kita canangkan lebih 200 lebih dengan kita libatkan semua pihak, PNS, Polri, Puspiko, kemudian SKPD kita, camat, lurah, kemudian kita masuk ke asosiasi, yayasan dan seterusnya. Kita berharap ini punya gaung yang besar, kita konsep besarnya KPA. Tadi memang tidak dijelaskan oleh Korana. Tapi kita punya konsep bahwa program kita 60% kita dorong dalam pencegahan, sosialisasi dan komunikasi. Memang tahun depan kita berharap KPAP bisa memberikan satu wadah yang diminta Pak Wagub, yaitu internet. Kita bisa komunikasi lewat internet, kemudian ada call center. Memang idealnya Pak Wagub setiap wilayah juga punya, tapi kan ini biaya besar. Sehingga ada orang yang bisa dilayani day to day 24 jam. Dengan demikian, masyarakat yang galau, mereka bisa menanyakan call center tersebut. Nah ini kita rencanakan baru tahun 2013, dan PABM sudah kita bentuk Pak. PABM itu adalah pemulihan adiksi berbasis masyarakat. Sudah kita bentuk karena ada embrio Pak. Jadi anak-anak yang adiksi ini kita coba kita gabungkan masuk, kita kerjasama dengan beberapa
SDM, mereka kita mulai pameran misalnya. Saya kira sekarang juga sudah mulai. Dengan harapan yang anak-anak ADC pun juga kita bisa garap mereka. Kemudian WPS juga kita bisa garap. Kemudian yang belum kita garap adalah layanan komprehensif dan bersih lingkungan. Ini yang persoalan yang besar. Karena ini ide ini seperti KB, mereka dilayani ke tempat rumah sakit dan puskesmas untuk rujukan mereka. Nah inilah yang memang 5 pilar program kita yang moga-moga ini bisa berjalan. Seandainya ada perkuatan tentang sistem komunikasi dan sosialisasi, mungkin secara perlahan akan mulai dirasakan. Bahkan beberapa kali kami turun, mereka rata-rata orang yang terinfeksi HIV ini adalah orang yang harus dikucilkan. Untuk itu kita sudah mulai bicarakan dengan mereka dan mereka mulai paham gitu. Untuk itu kita berharap pemberitahuan kepada masyarakat dan ini sekiranya dilakukan setiap Jumat, saya kira dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya hanya memberikan sedikit gambaran tentang sebenarnya data yang tadi diinginkan dari ID di DKI Jakarta. Kondisinya kayak apa sih? Yang pertama ini populasi kunci yang kita punya di DKI Jakarta yang kita map pada tahun 2012 kemarin. Jadi sebenarnya di Jakarta itu ada wanita pekerja seks langsung. Jadi tidak ada, kalau Wagub nanya pekerja seks langsung dan tidak langsung itu kayak gimana? Memang kita memang ada dua di lapangan. Yang langsung artinya dia tidak punya pekerjaan lain, nah, hanya dia menjual seks. Tapi yang tidak langsung, ini dia juga bekerja. Katakanlah sebagai pelayan di dalam suatu kafe dan sebagainya, tapi juga bisa bernegosiasi sambil melakukan seks. Ini kita coba mapping di DKI Jakarta pada posisi tahun 2012 kemarin. Untuk wanita pekerja seks langsung kurang lebih ada 7.662. Ini nanti dapat dari hotspot. Jadi tempat di mana mereka berkumpul. Belum tentu itu adalah warga dari itu. Memang itu kalau kita buka dalam kota kami itu banyaknya di Jakarta Barat. Tapi itu bukan di Jakarta Barat karena mereka hanya berkumpul di sana pada pelayanan itu, kegiatan itu. Dari 7.662 ini, yang baru kita jangkau baru 4.000. Jadi yang bisa kita kontak. Karena tidak bisa kita belum punya dukungan yang kuat untuk mengontak untuk seluruhnya. Dari 4.191 yang kita kontak, kemudian mereka ikut tes itu baru 1.789 orang. Dari 1.789 yang positif HIV itu adalah 160. Itu pekerja seks langsung. Ini data yang kita coba satu pada tahun 2012 kemarin. Kemudian yang tidak langsung ada 13.567. Itu 160 dari berapa ini? Kenapa Pak? Itu 160 dari berapa ini? Dari Indonesia 1.789 yang diperiksa. Yang positifnya. Kemudian wanita pekerja seks itu ada tidak langsung 13.567 yang kita dapat jangkau baru 8.047. Kemudian ini kalau dia tes positif dan negatif positif untuk jangkau dan langsung dan tidak langsung biasanya jadi satu. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian ada kita juga punya posisi itu yang bekerja seks tidak langsung itu tidak ada yang bisa diperiksa. Bukan, biasanya dalam pemeriksaan di ICP di rumah sakit mereka tidak memisahkan antara langsung dan tidak langsung, jadi satu. Ya, artinya kalau begitu yang 1.789 itu juga ada WP STM. Iya. Karena dulu Dari hasil survei ada seperti. Karena hasil survei itu mengambil sampel dari wanita langsung dan langsung. Maaf ya, karena saya terlibat banyak dalam kegiatan survei ini sebelumnya. Ini yang saya lihat DKI memang bisa dilihat dari langsung itu bisa dapatkan angka yang dibagi untuk dinas kesehatan. Kalau nggak
Yang KPA ini lengkap awal dulu. KPA yang belum lengkap ini datanya. Karena mereka udah tahu sendiri data yang dikumpulkan oleh Kemenkes ada. Mereka melakukan namanya Integrated Behavior Biological Survey. Itu diperiksa STI-nya, INS-nya, diperiksa HIV-nya, dan juga berlaku terutama penggunaan kondom. Makanya ada terakhir tahun 2011 mereka. Tahun depan akan dilaksanakan di tahun ini. Ya, ini Pak, logika saya begini, Bapak dan Ibu. Kalau Kemenkes melakukan pemeriksaan itu, dan kita juga punya, kita gabungkan dengan data Kemenkes di DKI, harusnya kita punya data lebih lengkap. Tapi kenapa KPA datanya bisa tidak lengkap gitu Pak? Cakupan kita untuk data ini memang tidak semua rumah sakit yang ada di Jakarta. Karena memang kita hanya pada puskesmas dan rumah sakit daerah, kemudian rumah sakit swasta dan pemerintah pusat tidak seluruhnya. Kalau yang dari ini permasalahan yang terus terang ini terjadi, bahwa kalau yang kami minta ada urusan apa? Tapi kalau nasional yang minta pasti dikasih. Ini yang bingung ngambil di situ. Nggak mungkin ini Pak, maksud saya gini Pak. Kalau kita KPA mungkin satu PR tambahan. Kita lakukan ini semua kan tujuan kan data. Ya. Kita tanpa data tidak bisa bergerak lebih jauh. Kira-kira begitu konsep berpikir kita. Nah maksud saya kalau kita kurang data, kenapa KPA DKI tidak mau minta dari Kemenkes data, sehingga kita bisa mengkombinasi data ini, baru kita bisa membaca sesuatu. Kalau buat saya yang membaca angka seperti ini, saya agak disesatkan gitu Pak, angkanya Pak. Ya kan tujuan saya kan itu, bagi kami Pemprov itu adalah mencari tahu kan kenapa pekerja seks langsung dari nambah sekian atau dari data sekian. Bisa tadi gampang sekali. Bisa tadi Bapak perkenalkan PPSR tadi kita hanya bisa jangkau 4.000 lebih, terus yang dites hanya 1.700. Nah di situ saya bisa mengerti. Kalau mau tes sampai 4.000 gimana? Sanggup tidak? Sanggup Pak, asal ada anggaran. Nah, saya bisa kasih anggaran gitu Pak. Itu maksud kita diskusi itu ini gitu Pak. Tapi kalau begitu saya tanya lagi, kenapa yang pekerja seks langsung kok kosong? Oh itu kecampur di atas. Wah saya sudah mulai bingung. Nah karena bagi saya misalnya ya, bagi saya kalau pekerja seks tidak langsung misalnya tentu ini penting. Tapi yang misalnya langsung pekerja seks langsung, berapa banyak? Nah saya bisa tekan Pak Ari nih. Berarti ada tempat-tempat kita yang terang-terangan ada seks langsung. Mungkin tinggal kebijakan politik apapun kita tutup atau apa misalnya. Akhirnya pasti semua kan lari ke tidak langsung. Misalnya dulu Pak ya, dulu kan ada di hotel terang-terangan di kamar ditaruh perempuan Pak. Ini terang-terangan nih, saya sekolah Jakarta 33 tahun, pernah diajak ke musik, saya kaget setengah mati kayak gitu Pak. Kok bisa di Jakarta? Tapi sekarang terakhir berubah Pak. Jakarta mulai berubah, tidak ada lagi namanya lokalisasi pelacuran, tapi ada bisa tuh spa atau pijat segala macam beralih nama lah. Itu yang kita katakan pekerja seks tidak langsung gitu Pak. Tapi kalau dengan angka seperti ini, saya jadi tidak mengerti karena begitu saya cerjam lagi tidak langsung bapak-bapak kecampur di yang langsung. Nah ini untuk keputusan kebijakan politik kami gitu Pak Saudara. Baik Pak, nanti kami coba melihat kembali karena memang yang melakukan VCT bukan organ KPAP, bukan. Itu dari Dinas Kesehatan. Dalam artian itu kan pelayanan teknis medis, bukan dalam arti KPA. KPA hanya mendorong untuk mereka datang. Kemudian yang mengikuti tes itu adanya di rumah sakit, bukan di KPAP. Tadi makanya ini mesti kita luruskan tadi. Tadi kan ada usulan. Ini yang jadi overlap tadi kesehatan ngomong ya Pak ya. Dari kesehatan bisa ngomong. Ini yang saya maksud. Kami tidak ingin uang itu overlap untuk apa gitu. Jadi kami juga tidak ingin KPA di DKI ada hanya karena undang-undang. Sama seperti komisi segala macam itu. Nah saya di komisi 2 DPR RI dulu kita udah minta segmen bubarkan komisi. Karena komisi-komisi ini akibat dari reformasi, ketidakpercayaan kepada institusi yang ada lalu buat komisi-komisi. Lalu kita jadi apa? Misalnya saya jadi bupati dulu,
Begitu ada tsunami, lalu diciptakan semua daerah sudah badan penanggulangan bencana. Lalu kampung saya pun dikirimlah mobil-mobil 4x4 seolah-olah ada gempa bumi. Akibatnya cuma PNS-nya jalan-jalan pakai itu mobil. Orang tempatnya kan tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi karena instruksi undang-undang, instruksi presiden, dibelikanlah barang seperti itu. Itu bagi kami itu pemborosan. Nah hari ini kita ketemu, sudah ada PBID, ada PDUI, ada dinas kesehatan semua. Kita ingin betul-betul samakan persepsi supaya uang kita ini jangan satu jenis barang, satu hewan mau diburuan, tiba-tiba 2 peluru, 2 orang yang nembak seperti itu. Nah ini udah bagus. Di dalam Permendagri sudah jelas mengatur ketika hibah sosial yang ada hubungan dengan barang itu dilakukan oleh SKPD. Makanya uang yang Ibu ajukan tadi begitu besar itu bukan tidak diberikan, saya tadi tanyakan, itu dialihkan ke SKPD, dihibahkan. Sama seperti di rumah sakit Islam, dia mengajukan pada kami alat MRI kira-kira 14 miliar. Itu tidak kami siapkan 14 miliar kasih ke rumah sakit Islam, tapi uang 14 miliar ini kami taruh di SKPD Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan membeli lalu menghibahkan alat. Nah ini sudah ada bagus. Tapi sekarang kita bicara tadi, bagi saya tadi diusulkan tadi sebaiknya KPA jadi nggak usah pikirkan obat segala macam, soal penyembuhan segala macam tidak perlu. Sudah ada pemerintah pusat. Bagaimana kita temukan sebanyak-banyaknya. Tapi begitu Bapak ngomong ini bukan Bapak lakukan, Bapak lagi ke dinas kesehatan lagi. Saya jadi udah puyeng Pak. Kalau itu KPA mau ngapain gitu Pak? Kalau cuma usul-usulan saya baca buku aja Pak. Saya juga tahu Pak usulannya apa Pak. Usul saya gitu Pak. Mungkin dinas kesehatan jelaskan dulu lah sebentar. Ada lakukan. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya ingin menjelaskan di tahun 2011 biasanya tiap beberapa tahun ada secara nasional dilakukan estimasi Pak. Itu salah satunya pakar estimasi Pak Pandu. Jadi dulu nasional diestimasikan. Nah DKI Jakarta di tahun 2011 estimasi nasional bahwa ada 44.000 orang dengan HIV/AIDS di DKI Jakarta, terbanyak di Indonesia. Di seluruh Indonesia, provinsi DKI Jakarta paling banyak. Nah, data kami bahwa sampai pada Desember 2012 baru ketemu 28.000 tercatat di secara nasional di seluruhnya DKI Jakarta terjadi 28.000. Artinya kalau estimasi ini benar Pak, ada 16.000 lagi belum kita temukan. Ini yang tugas kita Pak, tugas KPA, tugas kami semua yang concern terhadap HIV untuk menemukan semua. Itu estimasi dapat dari mana? Estimasi secara mengambil Pak Pandu nanti benar. Ini yang harus kita temukan dengan effort tadi, kegiatan dengan sekolah, dengan site-site pemeriksaan ditingkatkan. Ini kami sampaikan Pak bahwa VCT voluntary counseling test 55 site kita sudah punya, 50 tempat titik untuk orang dengan bisa memeriksa HIV/AIDS. Ini dinas kesehatan lakukan. Iya Pak. Nah maksud saya sekarang KPA ini gimana untuk bisa? Share Pak, bareng Pak. Jadi kita jadi dengan KPA berjalan, kita mendata, kita melakukan pendataan, tetapi karena anggaran kemarin ada di KPA, jadi sama-sama melakukan. Jadi kita anggarannya di dinas kesehatan tidak ada. Ini yang saya yang sering juga dikeluhkan oleh Pak Manja waktu jadi presiden, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena dana dari KPA. Padahal KPA fungsinya tidak melaksanakan kegiatan teknis. KPA itu hanya koordinasi dalam pengertian untuk memfasilitasi supaya ada sinergi ketemu. Jadi tidak benar kalau di nasional berarti itu salah. Kalau sampai terlibat, terus terang saya juga kritik nasional, karena dia mau terlibat dalam kegiatan teknis. Seharusnya semua adalah di dalam ini hanya 3 utama kok KPA. Pertama, koordinasi kegiatan. Kedua, monitoring dan evaluasi sistem yang seperti tadi. Apa itu? Menggabungkan semua data supaya kita bisa mengerti strategi kita. Ketiga, menciptakan iklim agar kegiatan-kegiatan yang berlaku dengan HIV itu bisa berjalan lancar.
Jadi tugas KPA hanya itu basicnya. Tapi kalau ingin sampai di teknis, bukan ranahnya, bukan domainnya, nggak ngerti mereka. Dokter, VCT nggak ngerti. VCT pengobatan, pelayanan, semua di bukan di KPA. Juga KPA tidak bisa mengambil alih fungsi Kemenkes. Berbeda. Tapi KPA harus bisa mengkoordinasikan semua departemen teknis. Ini harus diluruskan. Mungkin Pak jelaskan. Baik, terima kasih Pak Wagub. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pengobatan sebanyak-banyaknya, tentu tes harus bisa sebanyak-banyaknya. Untuk bisa tes sebanyak-banyaknya, kita harus tahu di mana populasi kunci sebanyak-banyaknya. Nah itulah saya kira untuk menemukan mereka, kita harus pandai berkomunikasi dengan banyak pihak. Karena mereka-mereka yang tahu di mana mereka ini adalah katakanlah SKPD pariwisata, Satpol PP, kemudian hiburan, kemudian sosial, itu segala macam. Nah, komunikasi inilah yang tadi Pak Wagub katakan, ternyata teman-teman dari misalnya Pak Fauzan itu harus diusuk-usuk karena memang untuk tahu di mana ini harus melakukan hal itu. Nah, apa yang tadi Pak John sampaikan gambaran itu tadi, inilah hasil kerja untuk mengkoordinasikan semua pihak. Nah, semua pihak ini adalah semua SKPD yang relevan, termasuk dinas kesehatan, termasuk dinas sosial, karena dinas sosial itu tupoksinya antara lain adalah menangani mereka-mereka yang termarginalkan, termasuk Satpol PP, karena Satpol PP yang mengetahui di mana area-area yang di mana harus dilihat. Nah, dari sinilah kalau teman-teman nanti mampu memetakan secara lebih detail, katakanlah tadi bisa menemukan jumlah-jumlah tadi. Nah, itulah saya kira dasar pertama untuk bekerja. Karena tadi seperti Bapak Wagub katakan, datanya harus benar dulu nih. Nah, ternyata itu kan harus setiap tahun, Pak. Sebetulnya data ini harusnya setiap saat karena mobilitas teman-teman populasi kunci ini sangat tinggi sekali. Nah, kalau peta ini sudah bisa, maka langkah pertama yang paling penting untuk kita lakukan adalah mereka ini harus dijangkau, harus mendapat informasi. Katakanlah tadi harus tahu bagaimana cara pakai kondom, harus tahu kemana visit itu harus dilakukan. Nah, biasanya teman-teman yang melakukan hal ini adalah teman-teman populasi kunci, teman-teman LSM, organisasi kemasyarakatan. Nah, inilah yang kemudian menggiring ke layanan, yang menggiring ke untuk testing. Nah, itu tadi yang tadi Pak Wagub sudah melihat angkanya, katakanlah terpetakan katakan 7.000. Kenapa yang baru terjangkau 4.000? Berarti kan masih ada yang kurang. Nah, ini yang harus dikejar. Kalau memang butuh dana ya nanti bisa ABT atau apa ya. Nah, kemudian kalau sudah terjangkau, itu harus betul-betul bisa digiring ke pelayanan untuk testing. Nah ini, tapi kalau kita lihat testingnya lebih sedikit lagi tadi. Jadi sudah bisa dijangkau, tetapi yang testing mungkin kurang dari setengahnya lagi. Testingnya dinas kesehatan. Iya. Dan puskesmas, rumah sakit, Dan demi dorong karena di bawah tadi dikirim. Nah, jadi ada proses yang bertahap gitu. Harus ada data, harus dijangkau, harus digiring ke layanan. Nah, kalau di layanan, kemudian dites. Nah, berapa banyak? Tapi kalau penggiringan ke layanan ini kurang, maka yang tes jadi kurang. Kira-kira gitu. Jadi kerjasama lintas sektor ini menjadi sangat penting. Nah, lintas sektor ini, katakanlah tadi mengenai data-data, itu saya kira tidak mungkin satu sektor, itu harus banyak sektor. Artinya KPA masih hutang soal kompilasi data-data dari Kemenkes saja sekarang. Ya. Dan saya kurang puas kalau dengan data yang itu kurang lagi. Kalau saya jobisnya kan itu. Itu sibuk sekarang. Saya ingin menyampaikan Pak bahwa data yang disampaikan itu bukan data survei. Mungkin disampaikan Pak Pandu kan data survei STPP. Itu adalah data yang kita kumpulkan dari UPT atau layanan kesehatan. Yang memang pada prakteknya di lapangan, rumah sakit atau puskesmas ini tidak membedakan antara wanita pekerja seks langsung maupun tidak langsung. Itu permasalahan di lapangan. Tapi ke depan
sesuai arahan Bapak kita akan memberikan guideline juga kepada teman-teman di rumah sakit mungkin melalui dinas kesehatan bahwa memang ini harus dipisahkan. Itu yang pertama Pak. Kalau boleh berkenan Pak, saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh teman sejawat dari IGI dan PDUI bahwa sebenarnya apa yang disampaikan semua sudah kami lakukan. Pertama bahwa ketika disampaikan harus diukur ketercapaiannya di range setelah 2007 sampai dengan 2012 kita sudah membuat tentang indikator keberhasilan meskipun secara kuantitatif. Nah di 2013 ini kami sudah mulai membuat indikator keberhasilan secara kualitatif di 2013 ini yang range-nya sekarang sedang dalam finalisasi. Dan di dalam range itu kami juga mengembangkan apa yang tadi disampaikan bahwa capaian untuk layanan orang yang berani tes HIV, kami bergerak untuk katakanlah semua bumil kami dorong untuk melakukan PITC, Provider Initiative Test and Counseling. Kemudian remaja-remaja yang baru nikah di range itu sudah tergambar Pak, kami rencanakan di 2013 dan 2017. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa sebenarnya saya terlibat di KPR dari Trimestensi dari tahun 2001. Kami selalu mengundang IDI. PDUI memang kami baru mohon maaf. IDI kami selalu mengundang. IDI DKI. Iya. Oh wilayah namanya. Pokoknya KPR provinsi selalu mengundang IDI. Dan ini juga kita masukkan di dalam anggota KPA gitu ya. Nanti ke depannya mari kita bersama-sama lah. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga tadi masukan tentang pemeriksaan VL. Setahu kami kemarin baru juga workshop dengan teman-teman Kemenkes bahwa VL itu tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena VL itu hanya untuk yang prioritas. Yang prioritas adalah bayi baru lahir, perencanaan kehamilan, dan transplantasi atau donor darah. Donor darah pun di DKI sekarang sudah ada sistem NAN. Ya, jadi bukan yang biasa dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Kami di DKI menggalakkannya pemeriksaan CD4 Pak, dan itu sudah dilakukan di RSUD semua sudah ada dan beberapa layanan di rumah sakit dan di Lapas Sultan juga sudah dibantu oleh KPAP. Jadi bukan VL lagi yang kita inginkan, tetapi CD4 dan itu sudah berjalan. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa obat-obat tidak semuanya dari pusat. ARV iya, tetapi ketika kita bicara infeksi oportunistik, kita bicara IMS, itu APBD. Dan perencanaan ini murni dari Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan kami. Karena sekali lagi betul sekali kami tidak menjamah ranah yang sifatnya teknis. Kalaupun saya tahu teknis karena saya mau lapangan, saya dokter gitu ya. Tapi saya benar-benar melihat dengan tegas bahwa KPAP tidak menjamah untuk ranah teknis. Karena KPAP nggak kesana tupoksinya. Kemudian juga untuk prioritas yang akan datang Pak. Tadi yang menjadi unggulan kami adalah PABM, sosial marketing kondom. Betul yang disampaikan itu masalah sekitar tahun 2005 muncul seperti itu, bahwa pelatihan terhadap PPS dan bahkan PPS-nya pengusahanya juga udah pernah kita ajarin Bu. Ya itu sudah berjalan. Permasalahannya adalah kalau Ibu tadi membandingkan dengan Bangkok ya, barangkali ini yang menjadi PR kita bersama. Apakah komitmen dari tanda kutip pemerintah atau tokoh nasional berani mengatakan bahwa kita program sosialisasi marketing kondom harus didukung? Kalau di Bangkok tidak ada yang seperti itu. Tidak ada, artinya tidak ada orang yang menghambat. Tokoh nasionalnya dia berani mengatakan itu. Nah di DKI belum ada yang berani Pak, yang secara tegas mengatakan HIV bisa dicegah dengan kondom. Kenapa? Karena implikasi masyarakat begitu beragam. Nah kemudian juga untuk data yang mencegah infeksi baru, menurunkan kasus baru, beberapa waktu lalu KPA juga sempat ke KPAP. Ini yang kami diskusikan bagaimana membedakan infeksi baru dengan infeksi lama. Karena ketika nilai capaian VCT itu meningkat, itu tidak serta-merta mengatakan apa yang dilakukan Dinkes, apa yang dilakukan KPAP tidak berhasil. Tidak seperti itu. Ya, yang bisa mengatakan bahwa program tidak berhasil adalah mungkin infeksi baru. Tetapi bagaimana mencari indikator infeksi baru itu yang sedang didiskusikan. Artinya apa? Artinya program sudah berjalan, tetapi dalam periode dia katakanlah 1 tahun dia tetap melakukan perilaku yang berisiko sehingga dia menjadi data infeksi baru, bukan infeksi lama. Kalau infeksi lama kami cenderung mengatakan bahwa justru itu keberhasilan
dibedakan antara capaian untuk infeksi baru dan capaian untuk jumlah orang yang infeksi HIV. Terus satu lagi Pak, kalau diperkenankan, kami berharap bahwa seluruh SKPD mungkin melalui biro-biro hukum akan dicari Pak perda-perda yang ternyata tidak atau berbenturan dengan perda HIV Pak. Itu banyak sekali, contohnya misalnya gini Pak, perda HIV mungkin perlu dikaji atau dicari irisannya dengan perda kepariwisataan. Itu mungkin sangat perlu Pak, karena di lapangan benturan di seputar itu banyak sekali. Kalau tadi kita bicara WPS di hotel, di spa, kebetulan saya yang berusukan meriksain semua satu-satu itu Pak, itu nggak masalah. Yang jadi masalah justru yang di jalan. Bagaimana waria? Saya berusukan juga ke waria Pak, waria G, dan sekarang kemarin saya baru ketemuan dengan LSL Pak. Bukan LSL, LBT. Jadi ada kelompok namanya lesbian, biseksual, dan transgender. Nah kemarin yang baru ketemu, saya ketemu dengan mereka adalah lesbian yang biseksual Pak. Ternyata di DKI ini juga datanya juga ternyata banyak. Jadi menurut saya populasi kunci ini ya didekati dengan strategi tertentu, dan yang itu mungkin memang lebih kepada tugas KPAP. Tapi ranah teknis kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Demikian Pak, terima kasih. Saya kira mungkin kalau ada data Pak Acun mungkin bisa lengkapi ya, nanti bisa. Ada lagi masukannya mungkin? Saya dari konservasi menambahkan bahwa berdasarkan hasil riset 2010 DKI Indonesia kan harus mencapai target MDGs remaja usia 14 sampai 19 tahun, 95% harus tahu dan paham HIV secara komprehensif. Itu sebabnya sejak tahun 2010 sampai 2012 sudah 4 angkatan dilakukan yang namanya PAT, Participation Action Research terhadap sekolah yang diwakili 2 siswa-siswi sekolah SMA dan sederajat dengan 1 guru pendamping. Dan kita sudah punya sosial kapital itu sebanyak sekitar 417 dari hampir 150-an sekolah SMA sederajat tadi. Dan juga kami sudah melakukan pendekatan kepada SKPD terkait untuk merespon perubahan kurikulum 2013. Dan itu kami ingin memasukkan kurikulum HIV/AIDS secara komprehensif. Pada perubahan kurikulum itu masuk kepada beberapa mata pelajaran seperti IPA, olahraga, dan agama. Dan itu akan dilakukan tahun ini. Dan juga kami sudah membangun komunitas itu di media sosial dengan kapital sosial anak-anak sekolah yang kami latih. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman di PD sudah kami respon sejak tahun 2011 menanggapi pencapaian riset bahwa di DKI baru 22% remaja paham dan tahu HIV secara komprehensif. Sekian Pak. Ada masukan lagi Pak? Takut orang yang serius. Jadi gini Pak, jadi Jakarta meskipun banyak masalahnya, tetapi Jakarta adalah juga rujukan untuk layanan, untuk pendekatan komunitas, dan juga layanan untuk manajemen program. Nah, oleh karena itu memang Jakarta ini secara nasional mempunyai kondisi strategis yang sangat penting, khususnya Jakarta Barat. Karena apa? Jakarta Barat adalah salah satu kota ya itu adalah salah satu daripada yang diusulkan dari secara negara, salah satu kota Asian Cities Getting to Zero. Karena dalam rangka ASEAN kita menuju ASEAN Communities tahun 2015. Ya, jadi Jakarta Barat bukan jadi jangan hanya lihat masalahnya Pak. Artinya teman-teman di sana itu banyak berbuat. Jadi pendekatan komunitasnya juga saya kira itu perlu diapresiasi.
Dan itu saya kira juga nanti bukan saja banyak daerah di Indonesia yang akan harus menuju ke situ, tapi juga nanti mungkin negara-negara dekat ASEAN juga begitu. Termasuk sistem komunitas dan sistem layanan serta manajemen. Saya kira ini Pak sebagai informasi tambahan. Baik, terima kasih Pak Wagub atas kesempatan diberikan. Dari berbagai masukan yang sudah ada ini memang banyak ide-ide penting yang secara implementasi di lapangan kita memang masih punya tantangan besar Pak Wagub. Tetapi ada satu hal yang mungkin juga terlupa bahwa DKI Jakarta ini penanggulangan AIDS bukan hal baru, bukan baru hari ini atau tahun kemarin. Kita sudah melaksanakan penanggulangan AIDS di Jakarta sudah cukup lama. Dan Jakarta ini adalah merupakan wilayah di mana donor banyak bekerja di sini. Dana sumbangan sudah banyak. Nah, satu hal kalau kita lihat data ini, kalau kita lihat hasil survei, ya itu hal yang signifikan yang mampu atau yang paling akan berkontribusi terhadap upaya pencegahan penularan HIV adalah penggunaan kondom. Kalau kita lihat data dan kalau kita lihat misalnya populasi kunci pelanggan adalah jumlah populasi kunci terbesar, tetapi juga adalah tantangan terbesar Indonesia. Institusi yang juga melaksanakan misalnya BKKBN, strukturnya lebih kuat, badannya lebih kuat, anggarannya lebih besar, juga tidak mampu memaksa atau menghimbau atau mempersuasi sedemikian rupa sehingga laki-laki itu mau pakai kondom untuk KB misalnya, urusan KB. Ya kan, secara nasional penggunaan KB hanya 2%, 3% saja sektor KB. Kemudian di HIV juga sudah bertahun-tahun ini program dilaksanakan. Betul sekali, memang kita ada isu-isu lapangan yang harus diperbaiki yang sudah disampaikan. Tapi satu isunya adalah penggunaan kondom masih sangat lemah di kalangan pembeli seks. Nah, ini salah satu tantangan yang Indonesia membutuhkan terobosan dan itu sebaiknya dimulai dari Jakarta. Jadi kita harus mencari satu hasanah bagaimana cara agar laki-laki itu ada program yang lebih afirmatif supaya mereka mau pakai kondom. Kalau sekarang kita mau lewat pekerja seks, mau lewat itu memang punya dampak. Itu punya dampak. Tetapi ya, kita juga sudah punya cerita-cerita di mana satu lokalisasi yang intervensi sangat besar penggunaan kondom hanya di 20-30%. Jadi saya pikir adalah tantangan Indonesia yang harus bisa dijawab. Apakah pemerintah DKI Jakarta mau mengkaji hasan-hasan supaya laki-laki itu lebih afirmatif harus menggunakan kondom? Harus ada caranya. Betul, public health itu harus diupayakan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ada yang mengkritisi bahwa ketersediaan kondom adalah salah satu faktor di mana laki-laki tidak mau pakai kondom. Betul sekali, ada lokasi-lokasi hotspot yang kondom belum tersedia di situ. Tetapi di Alfamart, di Indomaret itu semua kondom sudah tersedia. Dan tidak ada hambatan psikologis orang beli kondom di situ. Kalau beli kondom dia memang orang malu, ya kan? Tapi kalau di Alfamart di Indomaret ya tinggal beli rokok satu, bisa dibungkus kondom, kasih, ada selesai, orang bisa beli kondom. Tetapi faktornya adalah laki-laki yang mau pakai kondom. Nah inilah yang harus kita pikirkan dan itu belum disebutkan dalam beberapa ide yang masuk. Harus dicari terobosan caranya, Pak. Kalau itu tidak bisa kita cari terobosan caranya, maka kita mau tes sebanyak berapapun, kita mau obati, mau apa, tetap saja lelaki tidak menggunakan kondom, maka ada miss opportunity yang besar sehingga penularan HIV masih akan tetap terjadi. Saya pikir itu Pak Wagub, terima kasih. Jadi ini bagian dari tugas KPA ya, promosi kondom itu ya. Nanti butuh kami ngomong tegas gitu di pers. Saya sudah pernah ngomong itu dulu, malah dikritik saya. Terima kasih ya, tentu dari para yang ketemu dengan KPA, mohon maaf. Kalau kami menyampaikan di sini bukan berarti mengatakan bahwa tidak. Enggak, Ibu jangan sampai salah paham. Ya. Ini saya perlu jelaskan. Ini saya yang minta data. Saya minta data. Dulu waktu saya pertama kali punya perusahaan, karena kami anak muda semua punya perusahaan, tidak ada hubungan dengan orang tua kami, dan perusahaan yang cukup besar, bisa untung 150.000 US dollar per bulan. Bagaimana caranya? Kami membayar auditor untuk mengaudit saya, lalu dia presentasinya marah-marahin saya, jujur aja. Jadi dikasih tahu kamu salah, terus saya bayarin kamu, nyalain saya. Bukan, justru saya sengaja supaya kami jadi ada perbaikan.
Jadi bisa kasih tahu, oh Bapak salah di sini, salah di sini, salah. Ini uang kita kok. Kami bayar konsultan untuk mengaudit perusahaan yang kami pimpin untuk dikoreksi. Nah, jadi saya pikir ini supaya imbang, kerjanya sama. Saya yang minta, tadi saya yang minta Bu Dia gitu, supaya yang tahu terus bisa ajak Pak Waktu. Tapi PDUI juga kami pikir kita mau libatkan PDUI karena kami memang ingin dokter-dokter umum ini bisa lebih berkiprah ke bawah, dan kami juga lebih mau menganggarkan tahun depan insentif untuk dokter umum di puskesmas itu nanti jadi 3. Saya ada UMP, ada biaya per kasus, ada lagi biaya insentif kompetensi. Ketika dokter umum bisa melakukan sesuatu yang melebihi dia punya, ya dia bisa mendeteksi penyakit jantung lebih cepat, tapi bukan berarti dia melakukan operasi jantung, ini urusan spesialis, tetapi mereka bisa membantu. Nah, saya kira ini yang mesti. Jadi saya belajar, saya suka gitu. Dia mohon maaf kalau sampai terjadi ketidaknyamanan, tapi saya betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang berguna buat DKI maupun pusat. Ini nanti baru Bapak. Ya, jadi intinya kan seperti itu, dan terus terang saya mulai ikut DHIP juga cukup lama dengan Mas Andi. Kebetulan saya langsung dengan tapi intinya itu tadi kita ingin daya ungkit yang lebih kuat untuk bersama-sama kita ini. Dr. Maya saya kenal sekali, beliau ahli Mbak untuk mendekati komunikasi dengan Risti, terutama Ria dan lain-lain. Nah, justru nanti di PDUI kami ingin lebih banyak dokter yang mampu berkomunikasi begitu sehingga mampu untuk mendorong dia untuk testing dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga untuk dari sekolah. Alhamdulillah memang sudah. Tapi bagaimana kita program ini kita keroyok sama-sama supaya menjadi daya ungkitnya lebih terasa. Kondom tadi lebih terasa. Untuk kondom Pak, dari PBID kita sudah mengeluarkan fatwa tahun 2009 bahwa kondom efektif untuk pencegahan HIV, sehingga tidak boleh lagi ada pertentangan antar dokter bahwa kondom itu efektif, bocor dan sebagainya, nggak ada. Jadi itu sudah clear. Tapi bahwa nanti cara mensosialisasikannya tentu di tempat-tempat yang kalau musik ada bagi kondom, tapi kalau tertentu ya harus di tempat-tempat yang tertentu, dan kemudian betul bagaimana mendorong radikalisme. Kemudian satu lagi untuk VL, betul Dok bahwa VL itu belum program nasional dengan alasan usianya. Tetapi sebenarnya menurut standar WHO itu VL diperiksa rutin paling tidak 6 bulan sekali. Sehingga kami mendorong tidak perlulah gratis, tetapi bagaimana harga VL itu menjadi harus viral pemeriksaan ada virus. Itu kalau kita periksa yang sudah kan targetnya Pak, kalau misalnya kita terapi itu dalam berapa bulan, 6 bulan sampai setahun, jumlah virusnya amat sangat sedikit sehingga tidak terdeteksi. Dengan jumlah virus yang tidak terdeteksi, penularan menjadi lebih rendah. Tetapi pemakaian obat jangka panjang itu akan menyebabkan virusnya rentan atau tidak sensitif lagi terhadap obat yang dipakai. Sehingga pemeriksaan ini perlu rutin. Karena munculnya pertama kali. Pak, di dinas kesehatan kita bisa anggarkan nggak tuh untuk seperti itu? Maksudnya ini adalah kebijakan yang ada di kami bahwa untuk kegiatan semua program HIV/AIDS ada di KPA. Jadi kami bukannya kan teknis, ini udah teknis. Ya, nah ini saya VR ini ada dia. masalah di sana kalau memang nanti dibuka untuk bahwa kita jadi serang tidak bisa. KPRT keberatan kan supaya puskesmas kita bisa punya itu. Ya sudah. Sekarang masih dari pelatihannya kemudian dari KPA. Semua anggaran berbau HIV/AIDS semua didorong di KPA, kebijakan di Pak. Nah kami siapnya di dinas kesehatan ya tidak mengatakan. Gimana Pak? Ada masuk? Jadi masukan saya adalah tadi bilang bahwa sejak waktu saya kerja sama bagaimana dinas kesehatan untuk tidak banyak bergerak, ternyata teman-teman di dinas kesehatan itu anggaran tidak dikali, anggaran KPA. Saya bilang nggak benar. Ya, Bahwa itu seharusnya semua kegiatan yang dinas ini dikembalikan ke KPA, karena KPA itu hanya sekali lagi koordinasi dan ad hoc. Jadi kebijakan itu tidak punya dasar hukum sebenarnya. Enggak, sebenarnya tergantung kepada dinas kesehatannya sendiri. Kalau Bapak ajukan nggak pada ya pasti kasih. Iya kan mungkin Bapak mengadai bisa gini karena beberapa jadi bisa kan kalau diajukan kan.
Masalahnya memang di dinas kesehatan tidak mengajukan itu waktu kami beberapa tahun ini pernah ngajukan. dia mengajukan dicoret semua ya, karena sudah anggaran HIV ada di KPK. Nggak, berarti Bapeda tidak mengerti konsep ini. Mbak, Bu jelaskan dulu. Ibu jelaskan ya, saya mau permisi sebentar. Kan bawah. Dosisnya tidak cukup. Dia tidak mengerti. Akhirnya itu juga tidak cukup uang dikasih kepada dinas. Biasanya kita mesti pintar akal-akalannya. Yang penting tujuan tercapai. Jadi kita harus pintar kan. Gimana cara memasukkan anggaran ini supaya dosisnya pas semua. Ya, seperti kasih abati itu lah, kalau kasih kurang kan nyamuk terus ya. Itu aja. Ya, saya permisi Bapak, tutup aja sebentar. Sampai tutup lah, gak usah seremonial. Saya terima kasih banyak ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.